Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, kita pada hari ini berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Sujud Sahwi, Tilawah, dan Sujud Syukur. Itu pada pembahasan bab 4 ini. Sujud merupakan kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Pada saat ini pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut menempel ke atas tanah atau alas sujud. Dalam sehari semalam, kita wajib sholat sebanyak 17 rakaat. Berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Namun, yang akan kita bahas dalam pelajaran kita hari ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun salat tersebut. Macam-macam sujud tersebut yang dimana yang kita bahas adalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sebab sujud sahwi. Adapun penyebab kita melakukan sujud sahwi, yang pertama, lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa ruku, i'tidal, dan sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa membaca tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Adapun cara kita melakukan sujud sahwi, setelah kita membaca tasyahud akhir, maka jangan salam dulu, tapi langsung sujud dengan membaca doa Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Setelah membaca doa tadi, kita bangun dan sujud dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi membaca doa yang sama. Subhan ma la yanamu wa la yashu. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Adapun hikmah dari sujud sahwi adalah manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah salah dan lupa adalah Allah Subhanahu wa taala. 2. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Apabila seseorang membaca atau mendengarkan ayat sajadah, baik itu ketika salat maupun di luar salat, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran berjumlah 15 ayat. Tata cara sujud tilawah. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Selesai kita membaca doa tersebut, kita langsung melanjutkan sholat kita kembali.
Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya atau bencana. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti dalam sholat. Membaca doa, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi apabila tidak memungkinkan atau dalam hal yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, kemudian niat tadi, maka kita boleh langsung saja melakukan sujud tersebut. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, tidak sombong atas hasil yang diraih semasa hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga kita selalu mengharap bimbingan dan hidayahnya. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang macam-macam sujud. Mudah-mudahan dari pelajaran kita hari ini kita dapat bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita bisa menerapkan ataupun mengaplikasikan bentuk-bentuk sujud tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dan semoga kita selalu menjadi insan yang selalu memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.